A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Kita lanjut pembacaan kitab Sahih Imam Muslim tentang Uwais Al-Qarn, halaman 1031. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bilang, sesungguhnya saya pernah dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia punya seorang ibu, punya seorang emak. Kemudian sangat berbakti kepada emaknya. Pada kulit Uwais ada bekas penyakit belang, penyakit kusta. Wahai Umar, temuin dia dan mintain dia supaya memohonkan ampun untuk kamu, wahai Umar. Begitu. Riwayat dari Usair bin Jubir, dia juga berkata, ketika Umar bin Khattab menjadi presiden, menjadi khalifah, didatangin oleh orang-orang Yaman yang berombong-rombongan itu. Tentu nggak sehari dua hari, bertahun-tahun Umar bin Khattab menunggu orang yang bernama Uwais Al-Qarn. Umar bin Khattab selalu nanyain, apakah ada Uwais ibn Amir? Terus saja berkali-kali nanya. Pada suatu ketika Umar bin Khattab menjumpai Uwais, terus Umar bin Khattab bertanya, apakah ente Uwais bin Amir? Kata Uwais, iya betul. Kata Umar bin Khattab, ente berasal dari Murad, daerah Qoron. Kata Uwais, iya betul. Kata Umar bin Khattab, ente pernah kena penyakit kusta, terus ada bekasnya segede uang koin dirham. Kata Uwais, iya betul. Kata Umar bin Khattab nanya lagi, apakah emak ente masih ada? Uwais jawab lagi, betul. Terus Umar bin Khattab bilang, saya pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW begini. Begitu. Terus kata Umar bin Khattab, maka itu wahai Uwais, tolong mohon kepada Allah supaya saya diampunin oleh Allah. Mohonkan ampun untuk saya, wahai Uwais. Dan Uwais pun memohonkan ampun untuk Umar. Terus Umar bin Khattab bertanya, ente mau kemana, Uwais? Ane mau ke Kufah. Kata Umar bin Khattab, perlu nggak saya bikinin surat untuk pejabat Kufah? Kalau kita bilang mas sekarang surat sakti, surat pejabat untuk pejabat, suratnya dari raja, dari presiden untuk gubernur, kan begitu. Terus Uwais jawab, oh enggak, makasih, saya lebih senang bersama dengan orang-orang miskin. Begitu kata Uwais. Lanjut Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, pada tahun berikutnya ada pejabat dari Irak, dari Kufah, pergi berhaji ketemu Umar bin Khattab. Terus ngobrol-ngobrol. Umar bertanya, Uwais Al-Qarni bagaimana keadaannya? Jawabnya pejabat, saya biarin Uwais di dalam rumah tua dan Uwais Al-Qarni hidup dengan sederhana. Terus Umar cerita kepada pejabat itu tadi perihal yang udah dilaluin dengan Uwais Al-Qarn. Tambahannya adalah begini, ibunya Uwais masih hidup dan dia sangat berbakti kepada ibunya, pada emaknya. Kalau Uwais bersumpah dengan nama Allah, pasti Uwais ngelaksanain sumpah tersebut. Nah, kalau ente bisa minta kepada Uwais supaya mohonin ampun untuk ente, hei pejabat, maka kerjakan. Begitu.
Terus bener, ini pejabat ketemu dengan Uwais Al-Qarni di Irak, di Kufah. Uwais Al-Qarni jawab, "Wahai pejabat, ente kan baru datang dari perjalanan haji, perjalanan suci. Ya, sesungguhnya maka ente yang harusnya tuh mohonin ampun untuk aneh." Begitu kata Uwais. Pejabat itu ngelanjutin, "Wahai Uwais, tolong deh, tolongin aneh, tolongin. Ini informasi dari Umar bin Khattab. Mohonkan ampun untuk saya, wahai Uwais." Gitu. Sebelumnya sih Uwais bertanya, "Apakah ente berjumpa dengan Umar bin Khattab?" "Iya, betul." Dan Uwais memohonkan ampun untuk pejabat tersebut. Dan Uwais Al-Qarni menjadi orang yang terkenal di sana, di Kufah, di Irak. Terus Uwais pergi menyingkir. Dia nggak doyan menjadi orang terkenal, nggak enak. Begitu.